gitu kayak udah salah arah bro Andi, udah salah Jadi arah. gini, kalau aku bilang nih Trump Iya. ini Hmm. presiden Amerika yang jenius. Pintar, Ya, pintar sekali, semua pintar. negaranya, semua negara dunia ini diobrak-abrik gampang sama dia. Dia tahu Betul. persis. Mm-mm. Gua ini negara superpower, kekuatan, bukan Betul. hanya perdagangan, uang, ya, ekonomi, semua Mm-mm. sistem di dunia itu boleh Dia dibilang tahu. Amerika yang menguasai. Betul. Ya, Betul. Eropa aja nggak tunduk begitu. Nah, jadi diacak-acak nih semua ya. Akhirnya sekarang uh, WTO itu udah nggak jalan lagi ya. Ya, jadi PBB pun juga nggak jalan lagi begitu ya. Jadi mandul lah begitu. Ini kebijakan. Alih-alih alih-alih ekonomi itu memang boleh. Tapi saya lihat presiden kita ini semenjak ditembak kupingnya makin pinter deh. Iya kan? Ibu Dora supaya jangan melebar kemana-mana. Iya, Pak Paul. Ya, Ya, ya. Mau bicara oke. masalah Bukan, Ibu Pak Dora, Ade. terima kasih. Tadi Ya, Opung Toba sama PSK bicara masalah BRIC. Saya bingung mengenai Indonesia ini BRIC. India saja sudah nggak aktif masalah BRIC. Sekarang dari New Development Bank kan sudah ketemuin ketuanya, sudah ketemuin di sama presiden kita Prabowo Subianto. Karena dia New Development Bank itu ada 2 kantor di Beijing sama di South Africa. South Africa itu regional. Nah, makanya saya mau ngomong sama Pak Opung Toba sudah keluar atau Pak SK ada. Mana Pak SK? Jadi untuk menghalau kekuatan dolar, BRIC ini kan kita tahu. Sekarang Presiden Trump ini merangkul Rusia supaya melemahkan dari aliansi BRIC ini. Kelihatannya berhasil karena salah satunya India sudah tidak aktif di BRIC, sudah tetap memakai dolar. Yang jadi pertanyaan ini lucu, saya baca-baca dari surat kabar, bahwa Indonesia tuh harus mengeluarkan iuran. Nah, Indonesia kan kekurangan duit. Harus mengeluarkan iuran itu jutaan dolar. Tapi melalui Menteri Airlangga, Menko Equin bilang, itu iuran itu sampai 7 tahun kita belum bisa bayar. Nah, kalau belum bisa bayar ya mohonlah dari pemerintah Indonesia cari temen yang baik lah, jangan salah arah. Udah masuk ke BRIC, OECD, kan udah masuk IMF sama Bank Dunia. Jadi jangan ikutin aliansi lagi dah. Kalau mau netral aja, katakan non-blok. Kalau non-blok ya netral aja lah. Masalah ekonomi, masalah ini dunia sekarang tidak baik-baik saja nih. Sekarang yang saya lihat ini Bitcoin turun lagi 3.300-an. Dari 86.000 sekarang 83 ribuan Bitcoin. Masalah emas naik banyak loh. Emas 3.112 di New York. Ini luar biasa nih. Ini luar biasa. Tadi Opung Toba bilang memang tidak liquid. Beli emas juga kalau mau jual kemana? Nah, itu kan juga kalau keadaan tinggi juga itu permainan hedging atau permainan badar-badar emas. Tapi kalau mau cairkan uangnya, mau jual kemana gak sulit. Nah, mengenai Dow Jones juga, hari ini, pagi ini, detik ini, siang ini di New York, turun 737. Turunnya sekitar, Nasdaq turun hampir 500 poin loh Nasdaq. Saham-saham high-tech semua nyemplung semuanya. Jadi dunia ini, karena Presiden Trump ini udah mengenakan tarif mobil-mobil dari luar Amerika, seperti dari Kanada, Meksiko, Itali, Jerman, Korea, dan Jepang, ini semua jadi berantakan. Memang tujuan Trump itu baik, supaya defisit pemerintah Amerika tidak terlalu melebar.
karena konsumsi orang-orang Amerika tuh sangat boros. Tapi kalau saya lihat ini, sampai berapa kekuatan rakyat Amerika ini bisa menahan, karena efeknya ini luar biasa. Kalau mobil, kalau menurut saya sih, bagi kelas menengah, nggak ada masalah lah. Kelas kaya juga nggak ada masalah. Karena orang kaya itu kalau mau beli Ferrari, dikenakan 25%, masih sanggup bayar. Orang kelas kaya, super kaya. Nah, kalau Lamborghini, segala macam, ya nikmatin aja lah. Mobil Ford, saham mobil Ford aja, GMC aja sahamnya turun di Amerika, karena kita tahu mobil-mobil Amerika kalah teknologi sama mobil Jepang. Mobil Jepang itu udah menguasai Amerika seperti Camry, Toyota ya, Toyota, Nissan. Kalau mobil-mobil Korea sendiri sudah begitu hebat, seperti KIA, Hyundai. Itu luar biasa, udah naik tingkatannya di Amerika. Jadi ini perang dagang ini, kalau menurut saya, kalau tidak bisa antisipasi, ya khususnya di Indonesia, ya sangat prihatin. Karena Indonesia ini kan ekspornya sebagian besar ekspor mineral, natural resources. Nah, natural resources. Ini berhadapan ini parah gitu. China juga ekonomi lagi parah. Ya kita mesti hati-hati lah, teman-teman di room. Iya ini gimana? Iya. Sekarang ini common sense lah. Kalau gimana? lu perlu bantuan lah, kamu kan cari teman yang kaya, punya duit. Kau cari teman yang kiri. Kamu dapat teman kiri, lu perlu utang, duit dari mana? Siapa yang mau ngasih utang? Ya ngapain join BRIC? BRIC itu isinya negara-negara kiri. Kan gobloknya itu gobloknya nggak keterlaluan deh. Betul. Goblok itu jangan dimakan sendiri. Goblok itu dibagi-bagi gitu. Udah salah arah, Bro Andi. Udah salah arah. Jadi gini, kalau aku bilang nih, Trump ini presiden Amerika yang jenius. Pintar sekali. Semua negaranya, semua negara dunia ini diobrak-abrik gampang sama dia. Dia tahu persis. Gua ini negara superpower, kekuatan. Betul. Bukan hanya perdagangan, uang, ya, ekonomi, semua sistem di dunia itu boleh dibilang Amerika yang menguasai. Ya, Eropa aja tunduk begitu. Nah, jadi diacak-acak nih semua ya. Akhirnya sekarang WTO itu udah nggak jalan lagi ya. Jadi PBB pun juga nggak jalan lagi begitu ya. Jadi mandul lah begitu. Ini kebijakan si Trump ini bagus. Jadi menurut saya minimal ya dengan kampanye dia MAGA, Make America Great Again. Ya benar, dia kan tahu nih bahwa kondisi Amerika selama ini defisit perdagangan dengan siapapun. China rugi berapa, 200-300 miliar US dollar, itu berarti hampir setiap tahun rugi berapa tuh, kalau 300 5.000 triliun ya rugi. Sama Meksiko sama Kanada sama juga ya, rugi Vietnam sekitar 5.000-6.000 triliun. Vietnam Nah, jadi kalau gua nggak impor barang gua nggak ada problem, gua semua gua bisa produksi, baik produk interior ada, produk arsitektur bangunan semua ada, mau elektronik juga gue bisa, semua juga ada gitu ya, semua ada semuanya. Cuman memang gue kalau bangun di negara gue biaya tenaga kerja kan mahal, upah mahal, tanah semua mahal, jadi otomatis harga lebih mahal, tapi kualitas terjamin jauh lah dibanding kelas-kelas Asia, bahkan sekelas Jepang pun nggak bisa ngelawan kualitas Amerika. Nah, dengan perang tarif ini, setiap pabrik-pabrik yang mau mengimpor, ya, yang bukan industrinya, manufacturernya di Amerika, gua kenain tarif lo, mulai 25%, 50%, 60%, ada yang 100%, tergantung di negara mana, ya. Kayak di Kanada, ya gue kenain lu berapa persen. Lu di Eropa gue kenain, dari China gue kenain ya. Nah, banyaklah mereka coba cari cara, termasuk China, pindah ke Vietnam, pindah ke Thailand. Dia pikir
Vietnam dan Thailand nggak dikenain pajak tinggi, ya tapi akan ketahuan. Lu kan bisanya cuma cara-cara begitu, begitu. Lu mau pindahin lagi ke Meksiko, begitu kan, dekat perbatasan Amerika. Dipikir selama ini dikasih, ya dikasih lagi tarif, ya. Akhirnya kan nggak bisa apa-apa. Akhirnya mau nggak mau pabrik-pabrik itu, karena selama ini kan yang pasar besarnya ya Amerika, ya. Pasar Amerika ini kan besar ya karena uangnya banyak. Konsumsinya juga konsumtif, ya masyarakatnya juga kalau beli udah tinggal pakai kartu kredit, beli mobil juga pakai kartu kredit, begitu kan. Nah jadi besar sekali, jadi dia tahu persis begitu. Nah lu pabrik kalau nggak mau buka, lu kena gede, nggak bisa. Akhirnya lu nggak bisa bersaing dengan orang-orang Amerika yang pabrik-pabrik lokal. Akhirnya apa? Ya dengan diproteksi seperti itu, ya otomatis investor-investor lokal Amerika kayak Ford segala macam lagi, ya Tesla. Mobil Tesla segala macam terproteksi, ya pasti kebeli lah karena nggak ada saingan. Nah, kalau lu mau masuk, lu bikin pabrik di situ, bikin ini tenaga kerjanya jadi rekrutmen karyawan semakin banyak terbuka, ya. Jadi tenaga buruhnya di Amerika akhirnya berkembang. Jadi caranya gitu dan bagus, luar biasa menurut saya. Nggak ada lawan. Ini loh, kalau kamu mau open market, fair market, I have no problem. Tapi kalau kamu di Cina, kamu punya regulasi, nggak boleh beli gandum dari Amerika, nggak boleh beli beef dari Amerika, nggak boleh beli mobil dari Amerika. Nah itu salah pemerintah. Salah. Betul. Kalau kita ke Cina, ada nggak mobil Amerika? Nggak ada. Diprotek sama dia. Tapi rakyatnya punya duit, dia kepingin beli Buick, soalnya gede, nyaman. Rakyatnya mau beli, tapi pemerintahnya nggak boleh. Seperti di Korea. Pertama juga ada, Pak. Pertama kayak mobil-mobil itu kan ada tuh. Nah, tapi ada. Banyak, Pak. Banyak. Buick. Banyak. Itu mobil-mobil di China itu justru mobil-mobil build up. Iya. Bukannya justru mobil-mobil ini ya. Mereka mobil build up. Cuman karena rakyatnya banyak, paling persentase yang kaya kan masih seberapa begitu ya. Dan kebanyakan kan mereka kalau kayak bicara transportasi, mereka kan rata-rata naik kereta ya. Di setiap city itu udah subway, di mana-mana ada begitu ya, kereta cepat, kereta subway, maksudnya lokal city begitu ya. Jadi mereka rata-rata kebanyakan pakai itu. Nah, jadi kayak di Shanghai aja paling yang kaya-kaya. Jadi setelah udah dibangun pun juga di situ itu kebanyakan di kopi teknologi. Habis itu dia produksi yang murah, dijual lah ke negara-negara yang kemampuan ekonominya masih rendah, yang bisa nampung barang-barang dia begitu. Pak pemikirannya si Trump itu sekarang gini di Jepang, lu barang-barang Amerika lu nggak boleh masuk. Nah terus si Trump bilang, ya ngapain gua punya tentara di Jepang, di Okinawa melindungi kamu. Nah, itu pemikiran dia. Korea juga barang-barang Amerika nggak boleh dijual di Korea. Terus ngapain gua punya pangkalan di Korea kan gitu. Iya benar, makanya sekarang satu-satu negara semua dikasih tarif itu. Lu macam-macam sama gue nggak kayak Biden, nggak kayak Obama, nggak kayak Clinton. Gue ini pedagang, gue ini pebisnis, gue ngerti dagang. Ya kalau lu mau dagang sama gue yang fair, ya kan? Jangan sampai maunya lu surplus mulu, giliran surplus lu nggak mau bagi secara fair trading begitu kan. Nah, jadi dengan kebijakan dia ini simple, gampang pokoknya, tapi cemerlang, luar biasa dan penuh keberanian ya. Dan saya rasa perhitungannya luar biasa loh ya. Jadi di dalam 2 bulan dia bertugas, wah dia udah terencana tuh ya, berapa kali udah 100 kebijakan lebih tuh yang dia tanda tanganin, dan dia tahu semuanya itu mesti kayak seperti apa. Termasuk Kanada maupun Eropa sekarang nggak berkutik ya. Lu jangan mau juga surplus aja, lu jangan ngomong kita ini sekutu di NATO, di Kanada ini kita saudara selama ini ya, di dalam pertahanan, di dalam
politik luar negeri segala macam, tetapi lu maunya untung doang. Pusing sekarang ketar-ketir lah. Si Kanada, lu punya apa? Kanada orang digoyang 3 tahun aja, 5 tahun aja, ya saya rasa goyang, mungkin jangan-jangan akhirnya nyerah si rakyatnya Kanada, bisa-bisa berbalik. Udahlah, mendingan kita gabung sama Amerika aja lah, jadi bagian Amerika. Sama seperti kayak si Greenland juga, saya rasa ini akan cepat segera diambil alih begitu. Jadi aku lihat ini luar biasa ya, jitu nih si ininya si Trump ya. Dan saya rasa semakin banyak negara bergabung ke Amerika, jadi bagian dari Amerika, ya semakin bagus lah ya. Jadi dunia akan jauh lebih maju menurut saya begitu. Dibanding negara-negara yang bergabung di BRIC, ya bisa apa? Ya jauh lah pemikirannya ya. Planning konsepnya hanya bisa copy, ya gimana? Nggak mungkin, mereka bukan pemikir gitu. Pak SK, Pak Andi, dan teman-teman, saya mau tambahkan nih. Trump ini memang sangat pintar. Dia mengeluarkan gold card. Kan untuk kartu hijau, green card sudah stop. Sudah di stop sama sekali. Dia mengeluarkan gold card, kartu emas untuk masuk ke Amerika dengan segala kemudahan. Saya juga nggak habis pikir. Seorang presiden banyak ide-idenya ini. Ya. Dia mengeluarkan ini, yang makan ini siapa tahu? Yang makan ini orang-orang China yang kaya raya. Itu seminggu yang lalu saya baca di di YouTube yang ternama yang untuk intelijen China, dia mengatakan itu yang menganti visa untuk gold card itu sudah lebih dari 250.000 orang China. Anda bisa kalikan aja 250.000. Saya pakai kalkulator aja nggak bisa muat nih. 250.000 lebih kali 5 juta dolar US dollar. Itu udah berapa itu? Jadi yang kelabakan ini pemerintah China udah tidak terbendung. Kalau di China sendiri rakyat yang mau ajukan visa itu sudah ditolak karena banyak sekali berbondong-bondong. Kebetulan saya juga punya teman di sana. Sudah saya kontak dia, memang mereka kalau bisa yang ada uang kelas menengah keluar. Tapi ini masalah kelas menengah juga uangnya nggak kuat. Ya Pak Teddy ya. Pak Teddy mesem-mesem. Jadi Pak Ade, kalau 5 juta US dolar, saya belum kali 1 juta orang, saya belum 1 juta orang yang ngelamar jadi pemegang gold card, fasilitas untuk jadi warga Amerika dengan 5 juta dolar kan berarti 80 miliar satu orang ya. Dan saya rasa 80 miliar itu kan uang minimalnya. Belum MOQ-nya lah, minimal, kalau minimum of quantity, minimum of value-nya lah, MOV-nya ya, minimum of value-nya 5 juta dolar. Kalau 1 juta seluruh dunia, Amerika langsung datang uang tuh masuk 5 triliun US dollar ya, 1 juta kan kali 5 triliun US dollar, 5 triliun US dollar uang Indonesia berarti itu kali 16.000, 80.000 triliun ya, 80.000 triliun. Perdagangan dengan China aja katakan cuman 500 lah, katakan 500 dolar, itu berapa tahun tuh berarti? 80.000 500 berarti sekitar kan 500 miliar US dollar, 80.000 triliun. Berarti sekitar 400 tahun Pak perdagangan dengan China. Bayangin tuh, kan idenya dahsyat, luar biasa begitu. Jadi kelas Amerika itu luar biasa, dahsyat gitu ya. Di seluruh dunia itu gimana negara ini mau ngelawan, BRICS mau ngelawan dia, nggak bisa begitu. Jauh lah begitu ya. Dan itu orang-orang China ya pasti pada banyak mau kabur lah, makanya mereka lari ke Australia, ke Kanada, ke Singapura ya, termasuk Jet Li aja. Ya karena mereka takut lah sama pemerintah China. Jangan-jangan harta gua nanti kan properti gua bisa disita sewaktu-waktu ya kan. Karena negara ini berbeda, yang satu demokrasi menjunjung aset-aset hak asasi manusia termasuk propertinya. Di negara yang model sistem komunis, model-model kayak Putin bisa aja disita sama negara ya, nggak bisa apa-apa, nggak berkutik begitu. Jauh lah ya. Jadi si ini cerdas begitu. Jadi kalau tadi yang Ibu Dora saya dengar
Muslim mau mendominasi dunia, ya namanya juga kaum halunisasi, ya susah ya kan kalau kebanyakan halunisasi. Yang ada mendominasi ketololan, iya kali ya. Jadi lu kalau mau mendominasi dunia, lu mesti tingkatin dulu kecerdasan populasinya orang-orang Muslim ya. Dari 1 miliar lebih orang Muslim itu, saya rasa 70% minimal 1 miliar itu masih bodoh-bodoh, kebanyakan lulus SD. Naikin peringkatnya, jadi minimal lulus kuliah S1, minimal SMA lah, begitu ya. 4 kali 8 jangan jawabnya 32, jangan jawabnya 28, 32 gitu. Lu tingkatin dulu, baru lu lumayan tingkatin ekonominya, modelnya kayak minimal kayak Singapura, kayak Korea, kayak Jepang. Nah, kalau udah kayak begitu, baru lu bisa mungkin ya minimal 30% mendominasi dunia lah, begitu ya. Kalau sekarang ya lu mendominasinya cuman beranak cucu doang bisanya, nggak bisa apa mendominasi dengan teknologi, dengan pengetahuan, dengan ekonomi, dengan pendidikan, nggak bisa dengan kecerdasan. Mana ada sejarah logikanya dunia itu bisa dipimpin sama orang-orang bodoh yang IQ 69 orang IQ 100 dipimpin sama IQ 69. Ya nggak ada lah ya. Sampai kiamat pun juga nggak ada model kayak gitu. Ya itu. Thank you. Saya tadi coba ya sambung cerita ya. Saya coba tadi. Saya cuman enggak itu ya. Bentar, saya Pak Teddy, cuma ini Pak Paul Dere dulu tadi. Oh ya Pak Paul Dere dulu. Sebentar. Paul Dere. Pak Ya, Paul ya. Dere. Ya, saya sudah Halo. Paul Dere. Iya, Ya. ahli-ahli ekonomi itu memang boleh. Tapi saya lihat presiden kita ini semenjak ditembak kupingnya makin pinter dia. Iya kan? Makin Iya. pinter dia. Terus cuman masalahnya gini, ini kan mau World Cup Amerika tahun depan. Jadi bagus juga tindakan untuk mendeportasi orang-orang nakal. Karena kalau mereka nggak dibersihin, itu efeknya pas World Cup itu mereka bisa demo-demo. Jadi kesannya tuh ini banget gitu kan, seluruh dunia tertuju ke sini, dan Meksiko dan Kanada. Kalau keamanan ini terganggu, itu kesannya nanti wah Amerika. Tapi saya pikir petinggi-petinggi di sini udah mempersiapkan lah security yang bagus, karena biar gimana ada orang-orang tertentu untuk mengacaukan event olahraga ini gitu loh. Dan kemarin di Qatar bagus. Ya, bisa aja mereka mau mempermalukan di sini dan di Kanada, Meksiko, ya security ya pasti diperketat. Itu aja sih menurut saya. Terima kasih. Ya, mantap. Kebetulan FIFA nanti diadakan di New Jersey, New York ya untuk Piala Dunia. Ya. Tadi saya senang diskusi tentang ekonomi global ya. Tapi saya cuma suka itu konsumsinya kan kita sebenarnya untuk ditujukan kepada negara kita ya itu. Itu maksud saya. Kita diskusi tadi tentang itu. Sekarang kritik kita sebenarnya kritik membangun untuk negara kita kan, bagaimana memperkuat ekonomi gitu. Betul Pak Teddy. Ya itu maksud tadi saya oleh sebab itu saya tidak terlalu interest untuk membahas tentang, kita sudah tahu ada G8, G20, ada AFTA, ada ASEAN, ada apa semua perjanjian itu saya ikuti dari dulu ya. Barangkali terakhir Jokowi yang hadir dengan G20 seolah jadi tuan rumah di Bali. Tapi semuanya nothing gitu. Itu tapi nggak usah, itu perjalanan sejarah aja. Saya mau tanya begini kan, selalu saya mau mengharapkan negara kita itu SDA-nya, sumber daya alamnya luar biasa. Ya, nggak usah ukur dengan kata-kata. Sudah terlalu banyak retorika itu, kekayaan alam kita gitu. Ya. Kemudian mau sumber apa aja, dari laut, dari darat, itu semua penuh, matahari, ya. Apalagi kehutanan, iya, semua lengkap gitu. Persoalan negara kita, ya, kalau saya tidak pakar ekonomi, teman-teman yang pakai bicara fundament ekonomi, sebenarnya Indonesia sudah kuat. Sebenarnya Indonesia mau goyah dari mana sih? Kalau kita mengetahui bahwa sumber daya alam kita luar biasa, negara mana yang mau goyah? Contohnya begitu, emas banyak, nikel banyak, batu bara banyak.
Apalagi Anda di lahan pertanian, Anda mau bilang negara tropis. Ya, dari kelapanya, kopranya, dari cengkinya, dari palanya, dari kekayaan ikannya. Belum lagi minyak atau lain sebagai tembaga, emas. Oke. Tanya balik, negara kita lemahnya di mana? Apakah itu sudah bicara mobil tadi, ekonomi masuk sistem ekonomi global, dibilang kendaraan atau pengaruh dari apa ya sistem industri dan lain sebagainya. Ini saya senang diskusi mau menanyakan kenapa negara kita stuck itu, sedangkan sumber daya alamnya luar biasa. Tetapi ini pembahasan sebenarnya lama. Dari sini kita mulai mampu. Saya bilang tadi kognitif kita bergerak. Ada apa di negara kita yang merusak sistem negara kita? Kalau saya senang diskusi ke situ supaya kita di sini memberikan kontributif kepada negara. Ini yang harus dirubah. Itu kritik kreatif, analitis dan konstruktif. Kritik membangun. Kita, negara lu. Iya, Pak. Jadi kalau mau berubah pemimpinnya mesti dinaturalisasi. Sama itu, Pak. agamanya juga mesti dinaturalisasi, agama mayoritasnya. Bukan baru PSK. maju. Iya, anak-anaknya mesti dikawinkan dulu sama orang bule. Mau ngapain Pak dikawinin sama orang-orang bodoh ya, jadi bodoh lah. Orang bulenya juga ogah, nggak ada yang mau lah. Kan kata si Ahmad Anaknya, anak gua masa ntar diajarin 7 kali 5 48 lagi, kacau. Ini analisa saya akui, angkat topi. SK punya analisa kalau ekonomi ya enggak usah itu. Oleh sebab itu saya lagi menunggu ini yang harus prinsip-prinsip ini yang harus dirubah di sistem ekonomi di Indonesia ini loh, ini loh, supaya kita kritik benar-benar gitu sampai mendalam. Saya berani bicara di sini bukan karena saya ada kebencian. Coba kita ini coba menegur bagaimana yang tidak baik, yang jelek kita rubah menjadi bagus. Itu kan selalu penyampaian kita, walaupun sifatnya arogan gitu. Ya sifatnya pernyataan-pernyataan yang berlawanan, tapi benar. Yang kamu tegur merasa lebih pintar dari lu. Jadi lu mau ngomong apa? Gini, Pak Andi, Pak Teddy. Nih, sebentar. SSD. Pak Teddy, saya mau bacakan live chatnya di channelnya Pak Yosef Paul Chang nih, Beni Hidayat. Indonesia, SDM-nya dan nasionalisnya tidak ada. Dan terlalu didominasi oleh Islam. Nah, benar, itu bagus. Benar.